Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin di channel Cecep Muhammad Yasin. Ya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang setia bergabung dalam channel ini. Setelah kemarin saya ditanya ya tentang apakah Verdi Sambo, dalam hal ini mantan Irjen Verdi Sambo, mantan Kadif Propam itu apakah ada kemungkinan lolos? Sudah saya jawab di episode ketiga. Nah, di episode keempat ini saya menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang tadi siang juga saya diskusikan, yang dalam pokok adanya rekomendasi Komnas HAM. Ya, pertanyaannya biasa saja, Gus atau Pak atau Cak atau Mas, sebagai praktisi hukum bagaimana tanggapan jenengan tentang rekomendasi Komnas HAM berhubungan dengan kematian Brigadir Joshua. Saudaraku, kalau kita bertanya tentang rekomendasi, misalkan kalau kita mempertanyakan tentang rekomendasi atau mempertanyakan tentang kebijakan atau mempertanyakan keputusan atas lembaga negara, apapun itu lembaga negara, itu maka kita harus melihat dulu tupoksinya. Menurut saya, ini menurut yang saya lihat, pembunuhan Brigadir Joshua ini sebetulnya peristiwanya peristiwa yang alami, ya seperti pembunuhan biasa, hanya karena pelakunya dan korbannya dalam hal ini adalah polisi, ya kan, di mana pelaku utamanya adalah Irjen, seorang Kadif Propam yang bersama-sama dengan anggotanya yang kita lihat saat ini adalah Brigadir Ricky RR, ya itu Ricky siapa saya kalau orang begitu, juga dengan asisten rumah tangganya Ma'ruf Amin dan istrinya, juga dengan melibatkan seorang Barada Eliezer, yang saya hormat dengan Barada Eliezer yang jujur, kuat mental yang sungguhnya, polisi baik, tapi berada di tempat yang salah sehingga dia harus menanggung saat ini. Saya mengatakan bahwa setiap saya bertemu dengan orang-orang, dikatakan begini, bertanya apakah menurut jenengan bagaimana kedudukan Barada Eliezer, saya terus terang menjawabnya begini, Barada Eliezer ini sesungguhnya adalah anak yang jujur, anak yang baik, karena 24 itu seusia dengan anak saya, ya. Saya mengatakan bahwa dia anak baik, tapi dalam posisi di tempat yang salah, di tempat orang-orang yang jahat, sehingga dengan terpaksa dia melakukan kejahatan itu yang sesungguhnya tidak dia inginkan, sehingga dia melakukan perubahan, dan itu hebat banget. Seorang Barada kualitasnya di atas Irjen, di atas jenderal, itu berat loh. Apapun yang terjadi, bahwa seorang Barada Eliezer, prajurit yang paling rendah, itu tamtama yang paling rendah, melakukan perubahan untuk melawan seorang inspektur jenderal, itu apapun adalah dibutuhkan mental yang sangat kuat. Kalau dia tidak jujur, dia tidak bermental, dia tidak bernyali, saya berkeyakinan bahwa itu akan tidak terjadi. Itu ya, karena apalagi kalau melihat dari peristiwanya ini sudah merupakan jaringan yang terstruktur dan masif, di mana banyak sekali yang terlibat. 80 coba anggota Polri. Ini bukan main-main, itu kalau di pasukan itu sudah satu kompi. Dalam ranah-ranah yang seperti ini, maka saya acungi jempol kepada Barada Eliezer. Ya kasihan ya, dia anak baik tapi berada di tempat yang salah, berada di bawah kepemimpinan yang salah, yang jahat, akhirnya jadi begini. Maka itu kepemimpinan itu dibutuhkan pemimpinan integritas, yang berintegritas dan berkualitas. Kasihan anak-anak seperti ini kalau harus menanggung beban yang begitu berat masa depannya. Kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana tanggapan saya tentang
rekomendasi Komnas HAM. Mari, saya akan membaca. Saya waktu itu menjawab terus terang, kalau menurut saya Komnas HAM itu tidak ada kewenangan, tidak ada hak untuk melakukan rekomendasi atas kasus kejadian Brigadir J. Karena terus terang ini sebetulnya adalah biasa, karena menjadi luar biasa karena dilakukan dengan sedemikian rupa, dengan dukungan sumber daya manusia yang jahat-jahat yang ada di situ yang sedemikian rupa. Maka ya saya menyesalkan kalau saya berpikir, mohon maaf pendapat saya, ini tidak ada kewenangan. Karena ini tidak ada hubungannya dengan HAM. Mari kita baca, saudaraku, mari kita baca ya. Apa yang saya baca itu insya Allah spontan jawaban saya itu saya bacakan lagi dari tupoksinya Komnas HAM ya. Ini saya baca dulu, saya pakai kacamata dulu karena terus terang ya sudah semakin lama menua mata pun juga sudah agak lemot ya ini ya. Mari. Ya saudaraku, kita baca. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berdudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya ya. Berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi hak asasi manusia berdasarkan fungsinya apa saja tugas Komnas HAM di Indonesia. Tugas Komnas HAM Indonesia ini ya. Tugas Komnas HAM Indonesia salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Salah satu tugas Komnas HAM yaitu penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa di masyarakat yang diduga melanggar hak asasi manusia berdasarkan sifat atau lingkupnya. Harus ada melanggar hak asasi manusia berdasarkan sifat atau lingkupnya. Mari kita baca. Apa itu fungsi mediasi Komnas HAM? Ini penjelasannya ya. Sesuai fungsinya, Komnas HAM untuk fungsi kajian dan penelitian, satu, mengkaji. Komnas HAM memiliki fungsi dalam hal satu, pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia sesuai dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi. Tidak masalah hukum ya, tetap HAM. Dua, pengkajian dan penelitian sebagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Berkaitan dengan hak asasi manusia lagi ya. Tiga, penerbitan hasil pengkajian dan penelitian. Setelah itu diterbitkan. 4, studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia lagi. 5, pembahasan berbagai masalah berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Hak asasi manusia lagi. Kerjasama, pengkajian, dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lain, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. Dari fungsi kajian dan penelitian jelas semuanya mengenai adalah hak asasi manusia. Oke, itu tidak ada hubungannya dengan KUHP. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang itu bersentuhan dengan hak asasi manusia, tapi fungsi pokoknya tidak berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok Komnas HAM. Tugas, fungsi, dan penyuluhan dari Komnas HAM. 1, penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia. 2, upaya peningkatan dalam masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai hal lainnya. 3, kerjasama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. Semuanya tentang hak asasi manusia. Adakah peristiwa Brigadir Joshua ini yang berhubungan dengan HAM? Sama saya belum menemukan ya. Tugas Komnas HAM untuk pemantauan. Oke, kita lihat. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan dari pengamatan tersebut. 2, penyelidikan dan penelitian terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia. 3, pemanggilan kepada pihak mengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya. Tentu berhubungan dengan hak asasi manusia ya. 4, pemanggilan saksi untuk dimintai didengar kesaksian dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan. Tentu berhubungan juga dengan hak asasi manusia.
5 peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu, tentu berhubungan dengan ini. 6 pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan. Ada persetujuan ketua pengadilan, ada persetujuan juga pemanggilan pihak-pihak. Ada tidak yang pemanggilan pihak-pihak itu yang dipanggil oleh Komnas HAM, dan tentu harus berhubungan dengan HAM ya. 7 pemeriksaan setempat terhadap rumah perkara dan tempat-tempat lainnya yang diduga atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan. Ada ketua izin dari ketua pengadilan setempat ya. 7, 8 pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara itu yang sedang dalam proses peradilan bila mana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran. Bila mana walaupun sudah di pengadilan ada kaitannya dengan HAM, maka dia bisa masuk ya kan. Dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian mendapat pendapat kemenangan tersebut wajib diutarakan oleh hakim kepada para pihak. Kalau ada masalah HAM yang berhubungan HAM walaupun itu sudah disidangkan, Komnas HAM melalui izin ketua pengadilan berwenang untuk melakukan penyelidikan dan sebagainya sesuai dengan kewenangan, tapi hasilnya tetap diserahkan kepada dalam hal ini diberitakan kepada hakim yang menyidangkan itu. Tugas fungsi Komnas HAM untuk mediasi. 1. Melakukan perdamaian kedua pihak. 2. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. 3. Memberikan saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. 4. Penyampaian rekomendasi atau suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk menyelesaikannya. 5. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. Ini semuanya berhubungan dengan HAM. Dalam catatan, dalam kewajiban ini, Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi tugas dan kewenangannya serta kondisi hak asasi manusia dan perkara dengannya kepada DPR dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. Tidak ada Komnas HAM dalam hal ini tugas dan pokok dan fungsinya memberikan rekomendasi, memberikan saran apapun kepada kepolisian, kepada penyidik. Ini jelas dia kewajibannya hanya menyampaikan, ada tanggung jawabnya dia, yaitu haknya dia bisa dijalankan ada karena persetujuan dari ketua pengadilan yang tentu berhubungan dengan hak asasi manusia lagi. Bahkan setiap tahun dia berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada DPR RI. Ini jelas. Nah, kalau dari sini saudaraku kita berbicara fakta dari setelah membaca tugas pokok dan fungsi anggota Komnas HAM tidak ada, maka jawaban saya terus terang, saya tadi menyampaikan kepada teman-teman, ada beberapa wartawan juga yang bertanya, ada teman-teman yang mohon maaf yang kebetulan memang sering berdiskusi dengan saya ketika ngobrol-ngobrol di setelah Jumatan tadi, mereka bertanya, Gus, apakah ini pendapat jenengan tentang, saya jawab secara yang saya baca, tidak ada kewenangan dan hak dari Komnas HAM untuk memberikan rekomendasi. Dan kalau itu rekomendasi, berarti itu sudah keluar dari tupoksinya, ya dalam arti kata perbuatannya itu sudah menyalahi hukum, perbuatannya sudah melawan hukum. Rekomendasi itu tidak ada gunanya, tidak boleh saya katakan rekomendasi Komnas HAM ini dilaksanakan oleh Polri. Itu jawaban saya. Bagaimana kalau dilaksanakan oleh Polri? Salah. Kalau sampai rekomendasi Komnas HAM ini dilaksanakan oleh Polri berhubungan dengan kejadian Brigadir Joshua, salah, menyalahi hukum. Dan saya tidak bisa membayangkan nanti kalau ada, maaf saja, tahu-tahu ada orang yang terbunuh atau dibunuh atau pembunuhan khususnya dilakukan oleh oknum aparat kepolisian, akan minta rekomendasi Komnas HAM. Bisa jadi pengacara-pengacara kalau ada setiap pembunuhan akan minta rekomendasi
Komnas HAM. Nah ini, terus jadinya bagaimana hukum ini? Nggak karu-karuan. Ini rekomendasi yang menyesatkan, ini rekomendasi yang salah, dan saya berharap Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini penyidik mengabaikan itu. Jangan digunakan karena itu menyesatkan dan itu salah. Itu jawaban saya. Nah, yang lebih menurut saya, dengan saya tidak membaca, mohon maaf, menurut saya yang berhak untuk melakukan rekomendasi ataupun karena ada fungsi pengawasan itu adalah Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional. Maka kepada saudaraku Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, jenengan sudah baik insya Allah bekerja. Saya melihat terserah omongan orang, jenengan sudah lurus. Mohon dalam peristiwa Brigadir J ini, saya sebagai warga negara merasa terus terang tidak nyaman kalau ini tidak diungkap secara jelas dan gamblang. Maka saya meminta jangan perhatikan rekomendasi dari Komnas HAM karena memang Komnas HAM tidak punya kewenangan. Kalau tetap dipaksakan ya minta maaf saja, mungkin saya dan kawan-kawan akan melakukan upaya hukum. Apakah itu diterima atau tidak nantinya ya saya terpaksa melakukan upaya hukum kepada Kepolisian Republik karena salah. Dan ini menyesatkan bagi rakyat, bagi warga negara seperti kami. Tolong itu jangan dipergunakan. Itu saja jawaban saya. Kalaulah ada kekurangannya, ada yang berbeda pendapat dengan saya, monggo-monggo saja karena kita saling mengedukasi dan itu wajar-wajar saja, perbedaan itu wajar saja selama itu untuk kemajuan. Itu dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Tetap ingat, jangan lupa peristiwa pembantaian 6 Laskar FPI di KM 50. Jayalah Indonesiaku, sejahteralah rakyatku. Bersama kita tegakkan dan kita kawal hukum di Indonesia.